Yang keramat dari genre mockumentary adalah kesan otentik. Dalam artian, penting bagi genre ini untuk menjaga ilusi bahwa mereka adalah dokumenter asli. Meskipun kita semua tahu yang di layar itu ya cuma film yang bentuknya saja yang seperti dokumenter. Ceritanya fiksi, kita tahu itu. Itulah seni nontonnya gitu kan. Nah, untuk menjaga kesakralan ilusi otentik tersebut, maka biasanya mockumentary menggunakan gimmick-gimmick. Mulai dari teknis seperti kamera handheld yang goyang-goyang, kamera tersembunyi, adegan-adegan interview, hingga estetik kamera jadul atau at least yang grainy gitu, supaya kesan raw footage-nya dapat. Beberapa bahkan sengaja membuat cerita dengan skrip minimalis, hanya poin-poin, sementara pemerannya bebas mengimprovisasi dialog dan sebagainya. Lalu ada juga gimmick di luar teknis pembuatan, seperti pemasaran yang menyatakan filmnya ternyata adalah sebuah kisah nyata, begitu kan? Dan ini memang terbukti. Di horror, mockumentary dapat jadi storytelling yang begitu efektif. Film found footage The Blair Witch Project di tahun 1999 bisa sangat fenomenal. Orang pada nyangka itu kejadian horor beneran, karena terbantu oleh mockumentary Curse of the Blair Witch yang ditayangkan di televisi Amerika beberapa waktu sebelumnya. Nah, sementara di skena film lokal, keramat found footage tentang dokumentasi kru film jadi sensasi di tahun 2009. Sukses membuat penonton yang saat itu belum kenal hiruk-pikuk internet terheran-heran apakah kejadian film tersebut beneran dialami oleh Poppy Sofia yang sedang syuting film gitu. Nah, tapi kesan otentik tersebut kini bisa dibilang semakin susah untuk dicapai. Pertama, karena orang sekarang bisa lebih tahu dengan cepat gitu kan informasi apapun dari internet. Ini juga terjadi di dunia pro wrestling. Istilahnya di situ kayfabe is dead. Jadi ilusi gimmick semacam Kane adalah adik kandung dari Undertaker nggak bakal laku lagi dipakai saat sekarang, karena orang-orang bisa dengan mudah nyari sendiri info tentang siapa sebenarnya kedua pegulat tersebut di real life gitu kan. Dan kedua ya, seperti yang sudah sering kukeluhkan, bahwa zaman sekarang tuh orang bikin video YouTube saja sudah sangat canggih gitu, semuanya di touch up pakai efek, sehingga bahkan video asli aja sekarang bisa dicurigai settingan saking banyaknya over edit yang dilakukan. Makanya buatku menarik bahwa kini setelah 13 tahun Monty Tiwa membuat sequel dari Keramat, tentu dengan gimmick dan estetik mockumentary yang disesuaikan dengan keadaan sekarang. Keadaan di mana kesan otentik tersebut tampak tidak lagi begitu ajaib. Sehingga muncul pertanyaan, apakah film Keramat 2 ini bakal bisa jadi sensasi seperti pendahulunya? Trik apa yang akan mereka gunakan supaya bikin film ini terlihat asli? Atau mungkin cerita seseram apa yang disajikan sekarang supaya kelemahan ilusi tersebut bisa di-overlook? Ternyata setelah ditonton, tidak ada satupun ketemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut yang benar-benar memuaskan. Dari segi cerita, sebenarnya Keramat 2 dimulai dengan cukup menjanjikan. Setup karakternya ada. Kenapa mereka semua harus ada di sana itu ada diterangkan gitu. Backstory, tugas akhir, dan persahabatan yang melandaskan stake para karakter di sini itu clearly terbangun lebih solid daripada film yang karakternya lagi KKN tempo hari. Keramat 2 berkisah tentang Umay Shahab dan dua teman youtubernya, Ajil Dito dan Kenu. Pengen membantu mendokumentasikan tugas akhir kelompok tari gebetan si Umay. Nah, jadi pergilah mereka bersama Arla, Jojo, dan Maura ke Cirebon, ke sanggar tari Caruban Larang yang ternyata sudah lama kosong. Nah, di sana mereka membuka peti terlarang dan menemukan soal The Last Dance, tarian yang sudah lama hilang semenjak zaman penjajahan Jepang. Jadi tarian beserta penari-penarinya hilang entah kemana gitu. Nah, saat meriset itulah mereka semua bersinggungan dengan dunia mistis. Dan seperti pada film pertama, anak-anak muda ini nanti harus masuk ke dalam dunia gaib demi mencari teman mereka yang hilang. Nah, selain itu juga ada substory tentang kelompoknya si Kenu, bahwa tim YouTuber mereka pecah karena ada satu orang, si Lutesa yang cenayang, memisahkan diri mendadak. Sehingga kini Kenu dan Ajil yang nggak punya kemampuan mistis harus bikin channel horor yang baru sebisa mereka. Jadi mereka bikin channel MKN, yaitu horor dengan bumbu komedi. Nah, misteri kenapa Lutesa cabut nanti akan mengikat kepada masalah Lost Dance yang nanti harus semua dihadapi oleh mereka.
Nah, bicara tentang seni tari yang hilang, dari Keramat 2 sebenarnya kita bisa memetik pesan soal melestarikan seni. Ya kan, hantu di film ini ya kayak lebih aware gitu. Dia kan meminta tarian mereka ditonton oleh para karakter supaya tarian tersebut bisa diturunkan ke manusia. Memang agak miris bahwa ketika tarian atau seni aktualnya justru hilang, sementara ritual seputar tarian tersebut tetap ada dan lestari menjadi pantangan-pantangan yang aneh dan tak masuk akal gitu. Yang dilestarikan justru pantangan-pantangannya, bukan seninya. Nah, jadi film ini tuh punya setup yang benar-benar terlihat seperti sebuah cerita horor yang mumpuni. Semua karakternya punya masalah, ada drama, elemen mitologi dan investigasi mistis yang mampu membawa penonton ikutan nebak-nebak juga ada di sini. Namun, kesemuanya itu ternyata tidak dikembangkan menjadi plot yang benar. Keramat 2 adalah tipe film yang menghabiskan paruh-paruh awal untuk setup dan eksposisi, tapi 30 menit terakhirnya hanya menampilkan karakter berlarian berusaha mencari jalan keluar. Masing-masing karakter tidak punya progress journey yang personal. Pengalaman horor itu seperti tidak ada arti apa-apa untuk growth mereka sebagai karakter gitu, melainkan ya cuma untuk konten saja. Dan karena ini didesain dengan skrip yang nggak ketat mengatur, maka dengan cepat karakter-karakter muda di film ini resort ke hal-hal yang annoying. Marah-marah, berantem, teriak-teriak, keluar kata-kata makian. Nah, untuk mengisi durasi, kadang mereka juga melakukan hal horor yang konyol. Nah, yang jelas mereka ini seperti lebih enjoy bermain di elemen konyol ketimbang horor, saat mereka harus pura-pura ketakutan istilahnya kan, harus acting ketakutan. Mitologi penari juga tidak dikembangkan lebih jauh daripada sekedar apa yang terjadi kepada para penari tersebut sebenarnya. Lalu misteri soal Lutesa. Ini juga apa ya, zong gitu. Lutesa tuh nanti datang gitu aja, tahu-tahu dia muncul. Dan karakter ini sebagian besar hanya jadi kemudahan dalam cerita. Dia ngasih petunjuk ini dan itu, harus kemana, harus ngapain. Jadi totally membunuh misteri dan eksplorasi di dalam cerita Keramat 2. The best part tetap adalah bagian ketika mereka masuk ke dunia lain. Tapi ya, experience horror yang dihadirkan film ini tidak pernah sekuat film yang pertama. Yang saat itu karakter-karakternya benar-benar nggak tahu harus ngapain, sehingga kita yang nonton seperti ikut mereka meraba-raba misteri. Dalam Keramat 2, kita cuma menonton mereka ngikutin apa kata Lutesa. Tidak ada elemen surprise, tidak ada pengungkapan edan dan sebagainya. Sebenarnya ada sih satu yang sangat menggelitik, yang bikin penggemar keramat pasti bakal gembira karena memperdalam galian mistis dua dunia tersebut. Dan aku pikir juga itu adegannya juga merupakan ide yang bagus gitu. Aku nggak akan bocorin di sini karena itu hal yang terbaik yang dipunya film. Aku hanya bilang satu hal, bahwa sebaiknya memang kita nonton Keramat pertama dulu sebelum nonton film yang sequel ini. Itu aja. Dan ngomongin soal Keramat pertama, memang film kedua ini seperti memakai formula yang sama. Seperti memegang teguh tradisi, Keramat 2 mengikuti Keramat pertama nyaris beat per beat. Hanya saja ya seperti salah menduga. Ya kan, Keramat pertama jadi sensasi bukan semata karena adegan lari-larian atau ada kelompok yang berantem, atau bahkan karena misterinya dieksekusi dengan baik. Tapi Keramat pertama itu sukses juga karena dia berhasil ngasih ilusi otentik. Film tersebut berhasil menguatkan kesan raw yang kuat. Sebaliknya Keramat 2 dengan tampilan mulus seperti video-video YouTube masa kini dan dengan karakter yang lebih nyaman melucu ketimbang berhororia, jadi tampak seperti video settingan yang panjang banget. Mungkin penonton yang lebih muda nggak akan mempermasalahkan. Boleh jadi aku yang terdengar kayak bapak-bapak tua yang ngomel melihat kelakuan anak muda. Ya kan? Mungkin bagi penonton muda, otentik itu datang dari betapa naturalnya para karakter berinteraksi antara sesama. Mungkin memang hektik dan kasar seperti itulah anak muda bersosialisasi sekarang, ya kan? Bukan soal kamera yang terlalu poles dan bagus. Ya, sehingga ya film ini masih mungkin untuk menjadi sensasi di kalangan penonton muda, walaupun bukan untuk hal yang sama dengan film pertamanya. Tapi bahkan jika itu benar, bahwa mungkin aku saja yang sudah terlalu tua untuk film kayak gini, tetap saja magic dari movie kurang di film ini gitu. Visual itu sebenarnya membantu kita untuk masuk dan percaya pada dunia yang sedang dibangun. Kualitas gambar yang sederhana membantu kita percaya bahwa video yang kita lihat benar-benar direkam candid, tidak ada settingan.
Nah, nonton awal-awal Keramat 2, adegan-adegannya tampak meragukan. Apakah beneran hantu yang mereka lihat, atau mereka lagi ngerekam prank atau trik sebagai konten YouTube. Nah, ini mengganggu ilusi kita nonton gitu. Dalam dokumenter seperti begini, nggak cukup hanya dengan menggunakan real name para aktor. Apalagi jika kita tahu mereka di dunia nyata tidak melakukan hal yang mereka lakukan di film. Semua konsepnya harus didesain matang demi mencapai ilusi otentik. Effort kesanalah yang masih tampak minimal dilakukan oleh film Keramat 2. Konsep dokumenternya sebenarnya kurang kuat gitu. Film ini tidak akan banyak beda pencapaiannya jika dibuat dengan konsep penceritaan yang biasa. Karena POV-nya tidak dibikin urgen, tidak terasa urgen. Gagal digunakan untuk ngasih gambar-gambar horor yang unik. Misalnya waktu adegan ada yang terjun, itu sambil megang kamera ada terjunnya, tapi POV-nya tidak dimainkan gitu, langsung di-cut aja. Menurutku ini kesempatan yang dilewatkan begitu saja oleh film. Mitologinya juga tidak dibahas mendalam, sebatas apa yang terjadi saja. Tidak ada hooknya ke journey personal karakter. Film ini seperti film pertamanya, hanya saja tanpa magic dan ilusi yang bikin film pertama tersebut jadi disyukuri ada sequelnya sekarang. Jadi setelah ditonton, ya film ini tidak semembekas film pertama gitu. Untuk seru-seruan sih mungkin memang masih bisa. Karakternya yang annoying dan gak ngapa-ngapain mungkin masih bisa beresonansi dengan anak muda dan pergaulan zaman sekarang, keseharian mereka gitu. Karena mungkin otentik film ini ya berusaha dihadirkannya dari sana, bukan lagi dari kamera dan sebagainya. Maka aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Keramat 2 Caruban Larang. That's all we have for now. Menurut kalian, apa sih yang menarik dari genre dokumenter? Share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydearseat.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydearseat di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.